Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Coach Omar. Di kesempatan kali ini saya akan membuat alat bantu untuk kita memasang edging. Jadi edging itu setelah plywood kita kasih HPL seperti ini, untuk menutup sisi ketebalan plywood ini biasanya kita menggunakan edging seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Sebenarnya kita bisa menggunakan potongan HPL atau yang lebih mudah kita menggunakan edging. Nah, edging itu seperti ini. Jadi ini nanti kita tempel di sini. Kalau kita langsung mengelem menggunakan manual biasa kita tanpa alat bantu, ini akan susah, agak repot ya. Kemudian biasanya agak belepotan. Ini di sini saya membuat alat bantunya. Di alat bantunya. Jadi cara kerjanya teman-teman, begitu ini kita sudah pasang. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita kasih scrub di sini. Nah, baru kemudian kita kasih lem dan terus kita tarik. Ini dia tinggal tarik, otomatis lemnya nanti akan merata di sini. Silahkan disimak video cara membuatnya. Saya akan memotong dengan sudut 45 derajat. Ya, nanti saya gunakan untuk bagian tepi kiri dan tepi kanan. Saya memotong 2 buah. Kebetulan di sini saya punya plywood sisa yang sudah ada HPL-nya. Jadi saya menggunakan itu. Nanti HPL-nya ini cukup membantu ya, karena dia halus, licin, sehingga ketika kita menarik edgingnya itu bisa lebih smooth, lebih gampang ditarik. Tahap selanjutnya adalah menempelkan bagian tepinya tadi ke alas yang saya gunakan ini plywood berukuran 6 mili, sisa dari project saya sebelumnya. Saya menggunakan skrup untuk menempelkannya. Kenapa tidak saya paku? Karena barangkali nanti kalau saya menggunakan edging dengan ukuran lain, saya bisa menggesernya, bisa saya rubah ukurannya. Ya, untuk saat ini yang saya gunakan adalah edging dengan ukuran 2,2 cm. Di tahap selanjutnya saya memasang bagian kirinya. Sebelumnya saya ganjal menggunakan edging untuk mendapatkan lebar dari edging tadi, karena harus benar-benar pas ya, jangan terlalu longgar ataupun terlalu sempit. Kalau terlalu longgar dikhawatirkan nanti lemnya itu bisa lari ke kiri atau ke kanan, dan yang lebih parah lagi, lem tadi itu bisa mengotori bagian edging yang bagian luarnya karena terlalu lebar. Sebaliknya kalau terlalu sempit, edgingnya nanti tidak muat, atau mungkin edgingnya nanti berat ketika kita tarik. Maka saya di sini menggunakan potongan edging untuk membuat mal jaraknya. Nah, selanjutnya saya pasang yang bagian depannya. Saya kasih scrubnya untuk mengira-ngira seberapa jarak tepian bagian depan maupun yang bagian belakang. Jadi nanti ini untuk meletakkan scrubnya
di bagian yang saya potong 45 derajat tadi. Untuk scrollnya sendiri, saya di sini menggunakan sisa-sisa HPL. Barangkali teman-teman punya scrap, baik bisa juga digunakan, tapi kalau tidak punya, bisa menggunakan sisa-sisa HPL yang bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya dipasang yang sebelah kiri, sama juga. Di sini saya menggunakan potongan edging untuk membuat jarak presisinya supaya tetap sesuai dengan ukuran edgingnya, jangan terlalu lebar maupun terlalu sempit. Kemudian saya masang pembatas untuk nanti di samping untuk pembatas agar lemnya tidak lari kemana-mana, ini juga fungsinya untuk menahan agar bagian tepi yang kiri dan kanan tidak goyang. Nah, saya membuat pembatasnya itu sebanyak 3 buah. Selanjutnya kita pasang semua dengan jarak di bagian bawahnya agak kita bikin melayang ya. Saya gunakan emal lagi, yaitu edging saya taruh bawah. Tujuannya kan nanti edgingnya itu ditaruh di bawahnya itu sebagai keluar masuknya edging, jadi saya bikin melayang dengan tinggi setinggi edging lagi. Jangan terlalu longgar, jangan juga terlalu sempit. Nanti kalau terlalu sempit agak repot, nariknya agak berat. Tahap selanjutnya saya membuat penyangganya. Ini tempat untuk meletakkan edging yang masih bentuk roll itu. Di sini saya baut karena biar nanti lebih fleksibel, bisa portable, bisa bongkar pasang, tidak saya bikin permanen. Ini sangat membantu ya, karena kalau tidak menggunakan alat bantu seperti ini, yang saya alami dulu, lemnya itu belepotan kemana-mana, terus cukup menghabiskan waktu agak lama karena medianya lebarnya sangat sempit. Jadi harus benar-benar hati-hati, benar-benar perlu ketelitian sehingga tidak mengotori di sekitarnya. Nah, begitu saya searching, saya lihat di YouTube, ternyata ada alat bantunya seperti ini biasanya. Jadi saya coba membuat. Kemudian di bagian atasnya saya kasih paku untuk meletakkan gulungan edgingnya. Ini sebenarnya harusnya lubangnya tuh agak besar ya, sehingga tidak repot untuk bongkar pasangnya. Berhubung saya tidak punya mata bor yang besar, jadi ya saya gunakan seadanya, kemudian saya pukul seperti ini. Tapi lama kelamaan begitu kita bongkar pasang, lama-lama juga longgar sendiri sih. Tapi kalau memang teman-teman punya bor yang agak lebar, mending pakai bor yang lebar. Nah, sudah jadi teman-teman, tinggal kita tes untuk menggunakannya. Oke teman-teman, demikian tadi video yang sudah saya buat, cara membuat alat untuk memasang atau alat bantu untuk memasang edging. Jika ada usul dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Demikian dari saya, salam pojok umat.